Salam Rangkas. Kita jumpa lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari di dalam renungan berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan suatu renungan dengan tema apa yang membelengguku. Kita landaskan pada Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang kami terima saat ini. Biarlah kiranya Roh-Mu berkuasa atas kami dalam kiprah positif yang akan kami jalani di hari ini. Berilah kami tenaga dengan kebenaran firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Lukas 4 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari di dalam Kristus, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melepaskan kita dari dosa. Itu yang diajarkan kepada kita selama ini. Apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Tidak. Pernyataan itu 100% benar. Namun dalam kenyataannya, ada begitu banyak orang Kristen yang bergelimang dosa. Jika demikian, bukankah pernyataan tadi bertolak belakang dengan kenyataan yang ada? Di manakah letak persoalannya? Yang menjadi persoalan adalah diri kita. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita sungguh percaya kepada Yesus yang membebaskan kita dari dosa? Apa sih artinya percaya kepada Yesus? Sudah dibaptis? Atau sudah disidi? Atau menyatakan diri sebagai orang Kristen? Tentu saja semua hal itu benar adanya. Namun tentu kita juga tidak boleh berhenti sampai di situ saja, bukan? Percaya kepada Yesus berarti percaya akan kuasanya bagi hidup kita. Kemudian kita melakukan tindakan, bermacam-macam tindakan, sesuai dengan apa yang kita percaya itu. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak jemu membebaskan kita. Kitalah yang justru tidak meresponsnya dengan selayaknya. Ia ingin melepaskan kita dari ikatan yang membuat kita tidak dapat sujud kepadanya dengan tulus. Sayangnya kita justru senang terbelenggu dalam pola hidup yang lama. Bahkan kita membiarkan diri kita terikat erat. Kita membiarkan diri kita dibutakan oleh sifat atau karakter yang buruk. Pesimis, apatis, hidup sembrono, hingga ngomongin hal-hal yang kita anggap sebagai kekurangan pada diri orang lain. Semua hal itu kita anggap lumrah, sah-sah saja. Kita menganggap bahwa hal itu toh juga dilakukan oleh orang-orang yang lain.
di tengah persaingan masa kini yang begitu ketat di semua lini, tidak jarang orang Kristen memilih untuk hidup semau gue atau kurang bertanggung jawab. Bukankah gaya hidup semacam itu akan membuat kita disepelekan dan membuat diri kita juga tersingkir? Secara tidak sadar, kita memiskinkan diri kita sendiri. Mungkin kita tidak sadar bahwa sikap kita, tutur kata kita, kebiasaan kita membuat sesama kita kecil hati, tidak berdaya, bahkan mungkin merasa diri tertindas. Mungkin kita menampilkan diri kita sebagai orang yang serba tahu, sehingga kita tidak membuka kemungkinan bagi orang lain untuk berkembang. Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita. Ia justru datang untuk membebaskan kita dari kebutaan dan pembutaan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Memang hal tersebut tidak mungkin terjadi sekejap mata. Bukan dengan mengatakan simsalabim, maka semua hal itu akan beres dengan sendirinya. Melalui firman-Nya, Tuhan memasuki ruang-ruang dalam hati dan pikiran kita. Ia membisik di dalam sanubari kita. Mungkin dalam kesempatan lain, Allah justru menggedor sukma kita sehingga kita tersadarkan. Dalam berbagai cara, Allah mau dan berupaya memutuskan rantai-rantai yang membelenggu kita. Ia ingin agar kita mengenal dan menghayati Dia semakin dalam. Mari kita merespons firman-Nya sehingga kita terbebas dari kuasa dosa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala belenggu yang mengekang kami untuk mengikut-Mu sepenuh hati. Teguhkan kami untuk menjadikan cinta kasih-Mu nyata bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka merasakan dengan sungguh rahmat-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan roh hikmat dalam tiap-tiap aktivitas yang kita jalani pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam renungan berangkas berikutnya. Yahoo.